Makanya itulah membentuk keyakinan itulah namanya akidah. Jadi membenahi akidah dulu, membenahi persepsi. Apa persepsi kamu tentang Allah yang maha berkuasa, yang maha merubah, yang mengatur alam. Alam ini bisa berubah dalam sekejap mata kalau Allah berkehendak. Situasi bisa berubah ya dalam tempo sebentar kalau memang Allah berkehendak. Ini harus tertanam di dalam hati seorang mukmin. Oleh karenanya apa? Kedekatan kepada Allah. Yang kedekatan ini selain perasaan, begitu juga apa tadi? Kerinduan kepada Allah dan ingin ya senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali pemirsa. Seperti lalu jawaban mereka apa? Sahabat. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dari ucapan itu saja sudah kelihatan betapa yang namanya sahabat itu tidak peduli. Ya, dan memang kenyataan ya, dulu dalam sejarah dua imperium besar yang namanya Romawi dan Persia. Romawi itu di barat, Persia di timur, kakek moyangnya orang Persia sekarang ini. Ini dahulu dua imperium besar yang tak terkalahkan. Dan itulah yang pada saat itu sedang leading. Tetapi ketika berhadapan dengan sahabat, pasukan-pasukan Islam yang dibina oleh Rasulullah SAW, kedua imperium itu hancur tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Tidak ada yang bisa menghitung bagaimana dua imperium hancur, bubar imperium itu oleh kekuatan apa? Bukan oleh kekuatan yang punya teknologi persenjataan yang seimbang, tidak seimbang. Tetapi karena iman. Saat mengalahkan pun itu tidak seimbang juga ya, tidak seimbang, luar biasa. Kekuatan militer mereka tidak seimbang. Masya Allah, luar biasa. Tetapi karena iman. Itu kata kuncinya pemirsa, iman, ketakwaan. Ya, harusnya itu menjadi tujuan hidup kita semua, yaitu kita harus berkaca setiap harinya. Apakah ketakwaan kita hari ini sudah lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya? Dan kita masih akan lanjutkan lagi pelajari apa yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 173 sampai dengan 174. Sesaat lagi tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Tentu ada hadiah. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Serambi Islami, semua ada di sini. Masih dalam segmen tafsir Al-Quran yang bahas kali ini surat Ali Imran ayat 173 sampai dengan 174 pemirsa. Dan kita sudah mengetahui bahwa kata kunci adalah bagaimana kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tapi setelah itu semua kita lewati, setelah kita berperang kepada sebuah mungkin kemusyrikan yang mungkin saja terjadi ketika kita mendapatkan masalah, tentu ada hadiah yang Allah tawarkan ke kita. Nah, mungkin ini akan menjadi lanjutan kembali pembahasan ya Pak Ustadz ya. Bisa lanjutkan. Fanqalabu bi'ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Lalu mereka para sahabat itu tadi keluar dengan nikmat Allah, artinya kembali dengan membawa nikmat Allah dan karunia dan mereka tidak ditimpa apa-apa. Artinya tidak ada yang korban, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang cedera. Masya Allah, ini kan karunia ini. Biasanya yang namanya orang bertarung, ya pasti akan ada yang cedera. Tetapi fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Mereka tidak ditimpa oleh bencana apapun. Yang justru mereka dapatkan adalah apa? Ya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengikuti ridwan Allah. Nah ini tadi dia nih, mengikuti keridhaan Allah. Ini semuanya kalau kita ukur ke zaman kita ini, ya hampir semua tak terpenuhi. Makanya kita lemah, ya, menghadapi kekuatan yang ya dahsyat, yang besar, polisi dunia yang mengontrol dunia. Kenapa semua
kita jadi merasa kalah, takluk, tidak bisa mengekspresikan kemauan kita. Kita di bawah kontrol. Kenapa? Ya, periksa diri sendiri dulu. Apakah kita telah benar-benar beriman kepada Allah, memposisikan Allah itu sebagai satu-satunya yang maha berkuasa, satu-satunya tempat meminta, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apakah Allah itu kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong? Tetapi ternyata banyak sekali di antara kita yang merasakan penolong itu bukan Allah, tetapi penolong itu adalah manusia. Sebenarnya bangsa yang punya ideologi, punya keterikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka ini bergantungnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, takutnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Mereka tidak akan ditimpa oleh apapun berupa bencana. Lalu wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti keridhaan Allah Ta'ala. Yang dicari adalah ridhonya Allah, bukan yang dicari ridhonya manusia. Kalau yang dicari ridhonya manusia, suatu saat dia pasti akan tidak suka, ya. Apalagi menghadapi dua kubu, ya, dua kubu umpamanya ini saling berseteru. Kita dekat kemari, yang satu ini akan memusuhi kita. Kita dekat yang kemari, yang ini akan memusuhi kita. Jadi senantiasa dalam kegalauan, senantiasa dalam kegelisahan. Nah itu kalau kita tidak mengikuti keridhaan Allah. Orang yang mengikuti keridhaan Allah Ta'ala, dia tidak peduli senang di sini, senang di sana, tidak senang di siapapun. Bagi dia yang penting apa? Ridwan Allah, kesenangan, ridhonya Allah. Kalau sudah Allah merasa senang kepada hambanya, apa saja akan Allah beri kepada kita. Jadi inilah sebenarnya kuncinya, mencari ridha Allah, mengikuti ridha Allah. Apa maunya Allah? Ikuti. Kalau engkau ikuti kebanyakan manusia, ya kebanyakan manusia mau diikuti, mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau jalan orang banyak yang kita ikuti. Lalu yang kita ikuti apa? Jalan menuju Allah. Yang kita ikuti apa? Ridwan Allah, maunya Allah, ridhonya Allah. Walaupun semua orang tidak suka. Dan itulah siapa? Para sahabat dahulu. Oleh karenanya kita bercermin kepada sahabat. Kemudian yang mereka ikut adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Mencari kesukaan. Ya kalau seperti yang kita katakan tadi, yang ini tidak suka dengan yang ini, kita mau kemana? Mau kemari akan kena ini, mau kemari yang kena yang sana, tidak suka. Ya, benar. Selama kamu mencari keridhaan manusia, selama itu pula kamu tetap hidup dalam kegelisahan. Tetapi kalau kita mencari ridha Allah, kita tetap hidup dalam ketenangan dan kenyamanan. Jadi oleh karenanya tidak ada jalan lain. Yang menjadi pemimpin itu harus betul-betul orang yang kuat imannya, orang yang memahami Allah Ta'ala. Siapa Allah itu? Maha berkuasa, yang maha ditaati. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Maju, insya Allah bangsa itu akan bangkit menjadi bangsa besar. Apalagi kalau memang mereka sudah didukung oleh sumber daya alam, sumber daya manusia. Kalau seperti negeri kita ini tidak maju, memang murni karena kesalahan manusianya, ya, karena kesalahan manusia, kesalahan pemimpin. Dan kesalahan pemimpin memang pulangnya kesalahan rakyat. Karena mereka tidak pandai memilih pemimpin yang tepat. Coba kalau mereka memilih pemimpin yang tepat, mendahulukan iman tadi, insya Allah kalau sudah ketemu pemimpin yang beriman, maka apa yang dikatakan ini, mereka akan keluar dengan kemenangan, nikmat Allah, karunia. Artinya apa? Maju di tengah-tengah, ya, di tengah percaturan dunia. Ekonomi dunia mereka akan maju karena mereka punya modal. Tetapi kalau mereka tidak percaya sama Allah, percaya sama manusia, menggantung harapan kepada negara A, negara C, apa yang terjadi? Ya, mereka akan dibolak-balik yang ini. Kalau kemari yang sini tidak suka, kalau kemari yang sono tidak suka, akhirnya mereka jadi permainan. Ya, jadi ini mental. Ya, yang mental itu adalah iman. Kita harus menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling utama tadi Pak Ustadz mengatakan ataupun menjelaskan adalah bagaimana
kita sebagai manusia tidak menggantungkan harapan yang besar kepada manusia juga. Karena sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan senantiasa menolong kita pemirsa. Atau kadang-kala juga kita pernah berpikir ya Pak Ustadz ya, kok ini sudah mendekatkan diri menurut kita, tapi rasa-rasanya belum juga dikabulkan. Ya memang. Apakah memang perlu waktu juga untuk hal itu? Bukan soal itu, artinya itu juga ujian bagi kita agar tetap terus istiqomah, ya. Jangan sekali ya orang yang mau mencapai derajat yang tinggi, makin tinggi derajat itu kan harus ujiannya juga makin berat. Ya. Untuk masuk di universitas negeri saja tentu beda kan dengan universitas swasta, tesnya kemampuannya kan beda. Jadi semakin tinggi derajat yang ingin dicapai sudah barang tentu ujiannya juga makin berat. Jadi persiapan itulah yang harus disiapkan.